Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah dan maunah, sehingga kita tetap dalam lindungannya, kita tetap dalam keberkahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, utamanya keberkahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga taufik hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kepada kita sekalian dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ada sekelompok orang yang Allah menyebut dengan sebutan ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang yang senantiasa mempunyai akal pikiran dengan baik. Orang yang senantiasa mempunyai pikiran atau akal atau pandangan-pandangan yang positif, itu Allah menyebut dengan sebutan ulul albab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut Allah dalam Al-Quran dengan sebutan ulul albab. Pertanyaannya sekarang, siapa yang dimaksud dengan ulul albab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Kalau kita buka dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang dimaksud dengan ulul albab atau orang-orang yang mempunyai pikiran, akal pikiran, pandangan pikiran yang positif adalah, Allah menyebut dalam surah itu, surah Ali Imran ayat 191, itu ada dua orang, ada dua macam orang. Dalam ayat itu Allah sangat jelas yang dimaksud dengan ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191. Yang dimaksud ulul albab di sini adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu yang pertama. Adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bermunajat kepada Allah. Di mana? Dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring atau tidur. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan yang berbaring atau tidur-tiduran misalnya. Dalam tiga posisi itu, kalau kita selalu mengingat kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang disebut Allah dalam Al-Quran, yaitu ulul albab,
yang mempunyai akal pikiran yang selalu positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud ulul albab adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang senantiasa berpikir tentang penciptaan langit juga seisinya dan penciptaan bumi juga seisinya. Kita wajib berpikir tentang penciptaan langit dan seisinya. Kita juga wajib berpikir tentang penciptaan bumi dan seisinya. Ya apa contohnya bumi dan seisinya, misalnya tanah. Kita harus berpikir untuk apa Allah menjadikan tanah. Batu, untuk apa Allah menjadikan batu. Atau kita berpikir tumbuh-tumbuhan, ya. Tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah yang ada di bumi. Kalau kita pikir, kita renungkan, kita hayati, ya, itu termasuk kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran ulul albab, yaitu orang yang mempunyai pikiran yang positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib berpikir, Allah menjadikan bumi dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, segala macam tanaman, segala macam pepohonan, segala macam rempah-rempah. Itu wajib kita berpikir apa maksud dan tujuan Allah menjadikan tumbuhan ini. Di balik itu pasti Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang sia-sia, satu pun tidak ada yang sia-sia. Artinya tumbuh-tumbuhan, segala macam tanaman yang Allah jadikan tumbuhkan di muka bumi ini pasti semua ada gunanya. Sampai di belakang ayat itu ada firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau jadikan semua ini. Allah tidak akan menjadikan tumbuh-tumbuhan, Allah tidak akan menjadikan bumi, langit dan seisinya batila, dengan sia-sia. Artinya pasti dalam kejadian langit, kejadian bumi, kejadian seisi langit, seisi bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk tanaman, itu pasti semua adalah ada guna dari sesuatu yang Allah jadikan. Dalam hal ini, misalnya tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu banyak gunanya. Saya akan memberikan sebuah masukan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin saudara itu tampil prima, ya. Tampil prima. Yang ingin mempunyai kekuatan yang full. Jadi seorang laki-laki yang perkasa. Jadi seorang laki-laki yang tidak pernah loyo misalnya. Apalagi dalam hubungan intim dengan istri yang kita cintai masing-masing. Itu perlu. Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan rempah-rempah yang ada di sekitar kita, maka kita itu akan menjadi laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang tidak akan pernah loyo. Laki-laki yang yang selalu fit selama-lamanya. Sekalipun misalnya umur kita sudah tua, kita sudah berumur, usia kita sudah lanjut. Tapi dengan rempah-rempah, dengan ramuan yang ada di sekitar kita, dengan tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan di sekitar kita, kita tidak akan kalah dengan anak-anak muda, dengan adik-adik yang tenaganya masih muda, yang umurnya masih muda. Kita tidak akan kalah. Kalau kita benar-benar berpikir, benar-benar memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Saat ini saya akan memberikan sebuah tip supaya laki-laki ini tetap jantan, tetap perkasa, tidak pernah loyo. Sekalipun umur kita misalnya sudah lanjut, kita sudah berumur, kita sudah tua. Ini penting. Untuk apa? Untuk keharmonisan hubungan rumah tangga antara suami, antara kita dengan istri-istri kita. Ada macam-macam tumbuh-tumbuhan. Misalnya saya sebut jahe. Jahe itu termasuk tumbuhan yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan, jahe. Kemudian ketumbar, ya, yang nomor 2 ketumbar. Kemudian temulawak. 3 bahan ini, 3 tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan obat, merupakan perangsang bagi kesehatan kita, bagi tenaga kita. Ya. Kalau kita pandai menggunakan 3 ramuan ini, yang pertama itu jahe, yang kedua itu temulawak, yang ketiga itu ketumbar,
maka kita tidak akan pernah loyo. Kita akan tetap tampil prima sekalipun umur kita misalnya sudah tua, kita sudah menjadi kakek-kakek misalnya, tapi kita tidak akan kalah dengan mereka, dengan adik-adik yang masih muda, terutama dalam bergaul dengan istri. Caranya begini, kita ambil jahe apa saja, jahe secukupnya, kita sediakan jahe. Kemudian setelah itu nomor 2 kita ambil ketumbarnya itu juga secukupnya. Kan banyak jahe di sekitar kita. Kita tidak perlu susah untuk mencari kemana-mana. Umpama kita nggak punya, kita bisa beli di tetangga, kita bisa minta ke tetangga, paling tidak kita beli. Tapi kan barangnya gampang didapat, tidak angel, tidak aneh, tidak nyeleneh begitu. Jahe, kita ambil jahe, kita sediakan, kemudian ketumbar. Setelah ketumbar nomor 3 itu temulawak, ya, temulawak. Kalau bisa Anda ambil jahe dengan lempuyangnya itu. Kalau umpamanya lempuyangnya nggak ada, ya nggak apa-apa, cukup dengan jahe saja. Jahe, yang kedua ketumbar, yang ketiga temulawak. Ketiga bahan itu, ya, ketiga bahan yang Allah ciptakan, yang Allah tumbuhkan di muka bumi, ketiga bahan itu kita tumbuk. Setelah kita cuci, kita tumbuk. Kita tumbuk sampai halus. Yang sekiranya halus tapi tidak sampai keluar air, ya, kita tumbuk biasa, kita tumbuk. Setelah kita tumbuk, kita sediakan air. Kita rebus air secukupnya, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kita rebus air itu. Setelah air itu mendidih, ya, kemudian 3 dari tumbukan jahe, ketumbar, dan temulawak kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air yang sudah mendidih itu. Setelah itu kita ambil madu seadanya, secukupnya, asalkan madu itu asli. Begitu air itu sudah mendidih dan di dalamnya sudah ada 3 ramuan yang sudah kita tumbuk itu, yaitu jahe, ketumbar, dan temulawak, kita kasih madu. Setelah kita kasih madu, ya otomatis apinya kita matikan gitu. Kita dinginkan. Pada waktu itu tidak terlalu dingin, masih kayak hangat-hangat, tapi tidak terlalu panas, ya. Kemudian kita kasih telur ayam kampung 1 saja. Langsung kita kasihkan, tidak usah dibuang. Putih telurnya tidak usah dibuang, kuning telurnya tidak usah dibuang, langsung kita kasih telur ayam kampung 1 saja. Setelah kita kasih telur ayam kampung, kita aduk. Setelah itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ramuan dari ketiga tumbuh-tumbuhan yang sudah kita tumbuk, yang sudah kita rebus, kemudian sudah kita kasih madu dan dicampur dengan telur itu, kita konsumsi, kita minum. Insya Allah kalau Anda sekalian continue istiqomah, selalu selalu mengerjakan hal ini, paling tidak 3 hari sekali atau paling lama 1 minggu sekali, buktikan hasilnya. Anda tidak akan pernah loyo. Anda akan menjadi laki-laki yang sejati. Anda akan menjadi laki-laki yang perkasa. Sekalipun misalnya Anda sekalian sudah berumur lanjut, misalnya sudah agak tua, tapi tenaga kita, stamina kita tidak akan pernah kalah dengan mereka, yaitu adik-adik yang masih muda. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda sekalian. Dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dengan ramuan yang ada di sekitar kita, yang telah Allah tumbuhkan, yang telah Allah ciptakan, mudah-mudahan sedikit menjadi berkah kepada kita sekalian, untuk menambah stamina kita, untuk menambah kesehatan kita, yang paling utama untuk menambah keperkasaan kita terhadap istri-istri kita. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.